karena sudah larut malam. Kita semuanya dalam majelis yang sangat nikmat, saudara. Kenapa? Karena ini majelisnya Nabi Muhammad. Ya, seorang mukmin ruhnya akan menjadi tenang jika diceritakan Nabi Muhammad, tentram, dan di situ ada cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hati orang mukmin. Setiap kita mengingat Nabi, maka percikan cahaya Nabi akan masuk ke hati orang mukmin. Karena memang orang mukmin itu cinta kepada Rasulullah, ruhnya akan menjadi bersemangat untuk berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu fi rauhin wa rahah wa huburin wa istirahah, ni'matul Islam a'la ni'matin halat bisahah. Kita semuanya mendapatkan kenikmatan yang banyak ini, itu semuanya karena berkat Nabi. Islam yang kita menjadi agama, yang kita anut agama itu, dan akan menjadi insyaallah penyelamat kita dunia sampai akhirat. Yang kita bawa nanti sampai ada di akhirat, itu semuanya adalah berkat Nabi Muhammad. Siapa yang mengajarkan kita? Siapa yang mengajak kita? Siapa yang membimbing kita? Siapa yang mengenalkan kita kepada akhlakul karimah kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW jika penuh dalam hati seseorang, maka dia tidak akan merasa bahwa kehidupan ini ada di dunia, tapi kehidupannya ada di surga. Sehingga nanti ketika dikatakan masuk surga, mereka akan menyatakan kita sudah di surga. Kenapa? Karena kita bersama Nabi SAW. Begitulah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan kenikmatan yang luar biasa karena nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Rasulullah itu ada perbedaan pada setiap manusia. Semakin cinta kepada Nabi, semakin dia akan merasakan ketenangan jiwa pada hatinya, semakin akan merasakan keamanan dalam hatinya. Saudara, mereka tadi itu tidak merasa hidup di atas dunia kalau sudah kenal dengan Nabi, dan dalam bayangannya adalah Nabi setiap saatnya. Sehingga Abul Abbas Al-Mursi pernah bertanya kepada murid-muridnya, hal fikum man idza sallama an nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatih yasma'u bi udunihi radda salam minhu sallallahu alaihi wasallam alaihi? Apakah di antara kalian ini ada yang ketika salam kepada Nabi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, di dalam salatnya mendengarkan dengan telinganya Nabi menjawab salamnya dia waalaikumsalam? Maka murid-muridnya menyatakan laisa ahad minna, la ahad minna, enggak ada di antara kami yang demikian ini. Maka beliau Abul Abbas galahum ubku ala gulubin mahjubah anillah wa rasulih. Sepatutnya kamu selalu nangis karena hati-hati kamu terhijab dari Allah dan Rasulnya. Kenapa? Orang mukmin tidak pernah merasa jauh dari Nabi. Setiap saatnya dia adalah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana firman Allah, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu mengenali mereka, di hati mereka terpancar cahaya daripada kenikmatan. Kenikmatan apa, saudara? Kenikmatan apa? Kenikmatan dunia, kenikmatan kesenangan syahwat. Kenikmatan apa, saudara? Kenikmatan harta. Kenikmatan apa? Kenikmatan yang dimasukkan perut pada manusia yang akhirnya jadi kotoran yang menjijikkan itu. Kenikmatan apa? Tidak ada kenikmatan kecuali karena dekatnya dengan Nabi.
Tidak ada yang lebih istimewa daripada itu semuanya. Karena itu mereka orang-orang kenal Nabi tidak ingin berpisah dunia sampai akhirat daripada Rasulullah. Habib Ali memohon surga bukan karena ingin menikmati bidadarinya, bukan karena gedung-gedung yang mentereng di dalamnya, tapi ingin dekat dengan Nabi Muhammad. Likaunil hibbi fiha khayyama, karena Nabi Muhammad ada di dalam surga. Begitu juga para sahabat. Nah, ketika ditanya, salni, minta kepada aku. Apa yang diminta? As'aluka murafaqataka fil jannah, aku minta bersama kamu sampai ada di surga ya Rasulullah. Maka Nabi menyatakan, a'inni bi kathratis sujud, bantu aku untuk mewujudkan cita-citamu bersama aku di surga dengan banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat, saudara. Karena itu apa yang kita rasakan di atas dunia ini? Yang kita rasakan, kita ini ada perang, ada urusan, ada pertikaian, krisis ekonomi, itu dan ini. Coba dekat ke dingin Rasulullah, maka Anda akan merasakan kenikmatan pada segala saat, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda berada. Sendirikah? Di hadapan halayakkah? Jangan pernah merasa jauh dari Nabi Muhammad supaya tenang jiwa Anda. Karena nanti di hari kiamat pun dalam keadaan yang begitu luar biasa dahsyatnya, tidak ada satupun yang mempedulikan kita. Ternyata yang dekat dengan Nabi Muhammad akan merasa tenang, saudara. Kenapa? Karena mendapatkan jaminan daripada Nabi, analaha, analaha, aku yang akan menolong Anda, aku yang akan menolong Anda. Dan itu bukan hanya di mahsyar, di atas dunia ini juga. Asal kita mau dekat dengan Nabi, Nabi akan menenangkan kita, Nabi yang akan perhatikan kita, saudara. Kita semuanya ternyata mahjub, kita semuanya adalah ternyata mahjub karena dunia, karena hati kita ambisi terhadap harta, ambisi terhadap jabatan. Coba kalau kita menjadi orang yang pengikut Nabi, cinta kepada Nabi, maka kita tidak pernah susah, saudara. Kenapa? Karena kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, lebih daripada kenikmatan dunia, yaitu dekatnya dengan Rasulullah SAW. Sehingga di antara mereka menyatakan, laukana ahlu dunya mithla ma nahnu fi lakanu fi aisyin tayyib. Kalau seandainya yang ada di surga merasakan kenikmatan yang kami di dalamnya sekarang, maka mereka benar-benar merasa nikmat. Bukan dengan bidadari kenikmatan, bukan minum-minuman surga, bukan makan makanan surga, tapi dekat dengan kekasih Allah, bersanding dengan kekasih Allah. Jangan Anda lupakan Nabi Muhammad, ingat setiap saatnya, ikuti sunnah-sunnahnya, tanamkan itu cinta kepada Nabi Muhammad, kepada anak-anak kamu, kepada keluarga kamu. Jangan pernah melupakan, maka kamu insya Allah sudah merasakan kenikmatan surga walaupun di atas dunia. Mudah-mudahan insyaallah kalam Al-Habib Abdul Qadir ini akan menjadi obat hati kita, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya akan mendapatkan barakah beliau nanti di hari kiamat. Insyaallah akan disatukan oleh beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Sedikit daripada terjemahan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.